Halo adik-adik semua, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Kalian pernah nggak sih main ke pantai, lihat laut yang luas itu? Nah, tahukah kalian kalau laut bukan hanya tempat bermain dan berenang saja, tapi juga rumah bagi banyak makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang seru banget, yaitu ekosistem laut. Yuk, siapkan tempat duduk yang nyaman dan mari kita menyelam bersama ke dunia bawah laut. Ekosistem laut adalah tempat tinggal atau lingkungan di laut di mana berbagai makhluk hidup seperti ikan, karang, rumput laut, dan plankton hidup bersama. Mereka saling berhubungan dan bergantung satu sama lain agar bisa bertahan hidup. Misalnya, ikan kecil makan plankton, lalu ikan besar makan ikan kecil. Nah, itu yang disebut dengan rantai makanan di laut. Indonesia kita yang tercinta, ini punya laut yang sangat luas loh. Bahkan, sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan. Negara kita termasuk negara maritim karena punya banyak laut dan pulau. Kita punya lebih dari 8.500 jenis ikan, 555 jenis alga, dan sekitar 950 jenis terumbu karang. Wah, banyak sekali. Sekarang, kita kenali dulu apa saja ciri-ciri dari ekosistem laut. Yang pertama, air laut itu asin. Air laut itu asin, hal ini karena air laut mengandung garam yang sangat banyak. Garamnya disebut dengan nama ilmiah natrium klorida atau NaCl. Wah, susah ya. Tapi cukup kita ingat bahwa laut mengandung banyak garam. Yang kedua, suhu air laut berbeda-beda tergantung kedalamannya. Di permukaan laut, air bisa terasa hangat karena terkena sinar matahari. Tapi, kalau makin ke dalam, makin dingin loh, karena sinar matahari tidak sampai ke dasar laut. Yang ketiga, ekosistem laut tahan terhadap perubahan cuaca. Maksudnya ya, meskipun di darat sedang panas atau hujan, kondisi di dalam laut tetap stabil dan tidak berubah drastis. Ini yang membuat banyak makhluk hidup laut bisa hidup nyaman di sana. Nah, laut itu ternyata tidak sama dari atas sampai bawah. Laut dibagi menjadi beberapa zona berdasarkan banyaknya cahaya matahari yang masuk. Zona paling atas disebut zona fotik. Di sini, sinar matahari masih bisa menembus. Jadi, banyak tumbuhan laut seperti alga dan plankton yang bisa hidup dan melakukan fotosintesis itu loh, proses membuat makanan dengan bantuan cahaya. Di bawah zona fotik ada zona twilight atau zona remang-remang. Cahaya di sini mulai sedikit, makhluk hidupnya juga lebih sedikit, dan tidak semua tumbuhan bisa hidup di sini. Nah, di bagian terdalam ada zona afotik, tempat yang sangat gelap dan tidak ada cahaya matahari sama sekali. Tapi hebatnya, masih ada makhluk hidup di sana, seperti ikan-ikan yang bisa bercahaya sendiri. Namanya bioluminesensi. Keren ya? Pertama, ada ekosistem laut dalam. Di sini sangat gelap karena tidak ada sinar matahari. Tapi jangan salah, banyak makhluk unik tinggal di sini, seperti ikan yang punya lampu di kepalanya,
Mereka bisa menghasilkan cahaya sendiri untuk menarik mangsa atau berkomunikasi. Selanjutnya, ada ekosistem terumbu karang. Wah, ini adalah rumah bagi ribuan jenis ikan dan hewan laut lainnya. Terumbu karang juga bisa dibilang hutan hujan tropisnya laut karena sangat kaya dengan keanekaragaman hayati. Terumbu karang bisa ditemukan di perairan dangkal dan hangat. Contohnya di Bunaken, Sulawesi Utara yang terkenal banget. Ekosistem ini berada di muara tempat bertemunya sungai dan laut. Di sini ada padang lamun dan hutan mangrove. Lamun mirip rumput laut, tapi bukan alga. Lamun tumbuh di dasar laut dangkal dan menjadi tempat bermain ikan kecil, udang, dan penyu. Sementara itu, hutan mangrove terdiri dari pohon-pohon bakau yang akarnya bisa muncul di atas air. Mereka bisa menahan ombak dan mencegah abrasi. Wah, keren ya peran mereka. Ekosistem ini terdapat di sepanjang pantai berpasir. Biasanya di sini hidup berbagai jenis burung pantai, kepiting kecil, dan tumbuhan seperti Pescapulae yang tahan angin dan panas. Tumbuhan ini membantu menjaga pasir pantai agar tidak mudah terbawa angin. Terakhir, ada pantai berbatu. Di sini banyak ditemukan ganggang merah, siput, kerang, dan kepiting yang bisa menempel di batu. Walaupun kelihatannya keras dan tidak nyaman, ternyata tempat ini juga jadi rumah yang nyaman bagi banyak makhluk kecil. Ekosistem laut bukan hanya penting untuk hewan-hewan laut, tapi juga sangat bermanfaat untuk kita manusia. Laut menjadi sumber makanan seperti ikan, udang, dan rumput laut. Laut juga menjadi tempat wisata yang indah seperti snorkeling dan diving. Selain itu, ekosistem seperti hutan mangrove bisa membantu melindungi daratan dari banjir dan gelombang besar. Wah, laut punya banyak perannya. Nah, adik-adik semua, sekarang kita sudah belajar banyak tentang ekosistem laut. Gimana? Seru ya? Laut adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Mari, yuk kita jaga bersama-sama. Jangan buang sampah ke laut dan selalu ikut menjaga kebersihannya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa ceritakan di kolom komentar apa hewan laut favoritmu dan jangan lupa like dan tekan tombol subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.